kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifadah wa istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tiba'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi wa du'a ala al-huda wa dalala ala al-khair wa tiba'a billah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin karya Al-Imam Al-Ghazali. Kita sampai di bab menjaga perut dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkat pertama, menjaganya dari barang-barang yang haram, dari hal-hal yang haram. Tingkat kedua, menjaga perut kita dari hal-hal yang syubhat, dari hal-hal yang berlebihan, dari hal-hal yang halal, yang tidak diperlukan oleh diri kita. Kita sudah membahas bahwa Imam Ghazali menjelaskan ada 10 alasan mengapa kita harus meninggalkan mengkonsumsi terlalu banyak barang yang halal. Terakhir sampai di yang keberapa? Kelima. Yang keempat, jadi sekarang yang kelima ya. Alasan yang kelima, qala al-mu'allifu wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Wal khamisatu, alasan yang kelima, mengapa kita harus berzuhud dari barang yang halal, tidak berlebihan mengkonsumsi makanan yang halal. Alasan yang kelima, anna fi kathratil akli faqda halawatil ibadah. Karena sesungguhnya dalam perbuatan makan terlalu banyak itu akan menghilangkan manisnya beribadah. Padahal manisnya beribadah itu kita tahu. Manisnya ibadah itu ketika seseorang beribadah merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini tidak mungkin dialami kecuali oleh orang-orang yang memiliki kesadaran, kekhusyuan, kesadaran. Jadi orang-orang yang mencicipi manisnya ibadah pasti yaitu orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang hudur, hadir, sadar saat dia beribadah. Nah, di antara hal-hal yang menjadikan kita bisa mencicipi manisnya ibadah, manisnya iman, di antara hal-hal itu adalah ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ridho terhadap Islam sebagai agama kita, ridho Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Ridho dalam arti rela. Orang yang ridho, yang rela berarti mengedepankan hal-hal yang dia cintai, yang dia imani. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah riwayat, "Dzaqal iman man radiya billahi rabba wa bil Islam dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah." Telah mencicipi manisnya iman, atau kama qala Nabi. Telah mencicipi manisnya iman. Siapa yang mencicipi manisnya iman? Mereka yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya. Ada penjelasan yang panjang tentang hadis tersebut. Apa ciri-ciri orang yang ridho? Dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah. Silakan merujuk kitab ini. Begitu pula seperti halnya ada hal-hal yang bisa menjadikan seseorang itu mencicipi manisnya iman, manisnya ibadah. Ada pula perbuatan-perbuatan yang bisa mengkikis, menghilangkan manisnya
ibadah tersebut. Di antara perbuatan yang bisa menghilangkan manisnya ibadah adalah terlalu banyak guyon. Terlalu banyak guyon, terlalu banyak tertawa. Itu bisa menghilangkan manisnya ibadah. Karena perbuatan tersebut di antara hal-hal yang bisa mengeraskan hati. Loh, berarti kita tidak boleh guyon sama sekali. Boleh, Nabi saja pernah guyon. Nabi itu pernah bercanda. Tapi yang dilarang adalah terlalu banyak bercanda. Sehingga tidak kenal tempat, tidak kenal waktu. Semuanya tidak dijadikan bahan guyonan. Yang kedua adalah terlalu banyak bicara. Yang ketiga, tidak menundukkan pandangan, melihat hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Nah, di dalam pembahasan ini, di antara hal yang bisa menghilangkan manisnya ibadah adalah makan terlalu banyak. Qala Abu Bakr As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan radhiyallahu anhu, "Ma syabi'tu mundu aslamtu." Aku tidak pernah kenyang, makan kenyang sejak aku masuk Islam. Tidak makan kenyang itu lebih susah daripada tidak makan. Kalau tidak makan itu sekalian tidak mencicipi. Tapi tidak makan kenyang itu susah. Karena kita sudah mencicipi nikmatnya makanan yang kita makan, kemudian menghentikan, itu lebih susah lagi. Kata Sayyidina Abu Bakar, apa alasannya? Mengapa Sayyidina Abu Bakar tidak pernah kenyang sejak masuk Islam? Li'ajida halawata ibadati Rabbi, agar aku bisa mendapatkan manisnya beribadah, manisnya menyembah Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ucapan Sayyidina Abu Bakar ini berarti pemahamannya, kalau engkau makan terlalu kenyang, maka engkau tidak akan mendapatkan manisnya ibadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma rawitu mundu aslamtu, dan aku tidak pernah puas, memuaskan diri saat minum air. Tidak pernah puas, tidak pernah minum air banyak-banyak. Alasannya ishtiyaqan ila liqa'i rabbi, karena aku merindukan perjumpaan dengan Tuhanku di dalam ibadahku. Di dalam ibadahku. Jadi orang yang terlalu banyak minum, terlalu banyak makan, maka dia tidak akan mendapatkan manisnya ibadah. Siapa yang tidak mendapatkan manisnya ibadah, dia tidak akan pernah merasakan perjumpaan dengan Tuhan saat beribadah. Padahal saat kita beribadah itu, kita sebetulnya benar-benar sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya pada saat sholat. Rasulullah bersabda, as-salat mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya mukmin. Berarti di dalam salat itu ada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di dalam perjumpaan dengan Allah itu ada sesuatu hal-hal yang manis bagi rohani kita. Begitu juga saat kita membaca Al-Quran, Al-Quran jalisullah, berjumpa lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang membaca Al-Quran, dia jadi teman duduk Allah. Berarti orang yang membaca Al-Quran berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya orang saat membaca Al-Quran itu merasakan manisnya membaca Al-Quran. Tapi karena kita mengkonsumsi banyak makan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menghalangi kita mendapatkan manisnya ibadah itu, maka saat membaca Al-Quran kita tidak merasakan apa-apa yang kita rasakan pahit. Saat melakukan sholat kita tidak merasakan apa-apa, yang kita rasakan juga kejenuhan. Kapan selesainya sholat ini? Kenapa imamnya membaca terlalu panjang? Kapan salahnya? Begitu juga saat seorang zikir, wa ana ma'ahu inna dzakarani, kata
bersama dia saat dia berzikir menyebut namaku. Berarti ada perjumpaannya, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam setiap ibadah rata-rata di dalam riwayat itu ada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam saat kita beribadah, kita itu mengalami kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam kedekatan itu pasti seharusnya kita mencicipi kenikmatan. Bagaimana orang dekat dengan sumbernya kenikmatan kok dia tidak mencicipi kenikmatan? Ada orang berada di siang hari, harusnya dia bisa lihat matahari. Harusnya, karena tidak ada penghalang, tidak ada mendung. Tapi kok orang ini tidak bisa lihat matahari, berarti yang salah bukan matahari. Yang salah orang tadi, kenapa dia tidak bisa lihat matahari? Ada orang dihidangkan di hadapannya makanan, minuman yang lezat. Semua orang mengatakan ini makanan yang lezat. Ada satu orang bilang, tidak ada rasanya ini makanan, tidak ada garamnya, kurang garam saja. Hambar rasanya makanan ini. Loh, semua orang bilang nikmat kok kamu bilang hambar? Berarti yang salah bukan makanannya. Yang salah kamu. Kenapa kamu tidak bisa mencicipi makanan tadi? Ada orang dekat dengan sumber kenikmatan. Tapi kok dia tidak bisa mencicipi kenikmatan tadi? Berarti orang tadi harus mengoreksi dirinya. Ada hal-hal yang bisa menghalangi dia dari mencicipi kenikmatannya. Di antaranya dalam pembahasan ini adalah banyak makan. Itu sebabnya, itu alasan kenapa Sayyidina Abu Bakar sejak dia masuk Islam tidak pernah makan sampai kenyang dan tidak pernah minum berlebih-lebihan. Wa hadhihi sifatul mukasyafin. Ini adalah sifat atau ciri-cirinya mukasyaf atau mukasyif, ya. Orang-orang yang disingkapkan di dalam dirinya ini rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasyaf itu, orang sini sekarang sering nyebut juga kasyaf. Ini orang kasyaf. Apa kasyaf itu? Kasyaf itu orang-orang yang mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga disingkapkan dari dirinya itu, disingkap tirai antara dirinya dengan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sekitar kita ini ada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak disingkapkan oleh Allah kepada manusia secara umum, tapi disingkapkan oleh Allah kepada orang-orang yang istimewa, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang saya sampaikan tadi, sholat itu ada rahasianya. Disingkapkan rahasia sholat dalam diri orang itu sehingga dia tidak akan pernah kenyang sholat. Membaca Al-Quran itu di setiap huruf-huruf Al-Quran itu ada isinya. Huruf itu seperti pakaian, seperti bungkusnya. Kalau kita layak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disingkap pakaian-pakaian huruf dari Al-Quran ini sehingga kita melihat isinya, rahasianya. Begitu juga di dalam zikir dan di hal-hal yang lainnya yang tidak mungkin diceritakan dengan lisan siapapun, tidak ditulis di dalam kitab manapun karena itu rahasia. Kalau diceritakan makanya sudah bukan rahasia lagi. Dan itu hanya dipertunjukkan oleh Allah kepada orang-orang pilihan. Siapa orang-orang pilihan itu? Dia punya ciri-ciri. Di antara ciri-cirinya tidak banyak makan. Di antara ciri-cirinya tidak banyak makan.
Ini ciri-ciri yang pertama ini kita sudah tidak dapat semua ini banyak kita. Jadi jangan ngaku-ngaku kasyaf kita. Jangan ngaku-ngaku kasyaf, ada orang kasyaf banyak makan. Di antara ciri-cirinya tidak banyak makan. Nah, tidak semua orang yang tidak banyak makan itu pasti kasyaf. Nah, ada orang yang diet, tidak banyak makan kenapa? Diet supaya bebannya turun. Itu bukan ciri-ciri kasyaf itu. Tapi kalau orang kasyaf pasti tidak banyak makan. Ada orang kasyaf makannya banyak. Nah, siapa yang mengatakan ini? Mengatakan ini Imam Ghazali. Wa hadhihi sifatul mukasyafin. Wa kana Abu Bakr radhiyallahu anhu mukasyafan. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu termasuk orang yang disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hal-hal rahasia itu. Orang jadi termasuk hamba Allah yang istimewa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana tidak? Dia dijuluki oleh Rasulullah As-Siddiq. Nah, dari mana tahu Sayyidina Abu Bakar itu termasuk orang yang disingkapkan hal-hal tersebut? Wa ilaihi asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di dalam sabda, ma fadalakum Abu Bakrin bi fadli shaumin aw salatin. Kata Rasulullah, Abu Bakar itu tidaklah melampaui kalian. Tidaklah Abu Bakar itu lebih utama dari kalian. Ini kalian nih diajak bicara siapa? Sahabat yang di zaman itu. Padahal sahabat itu orang-orang istimewa semuanya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tapi ada satu badui yang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma a'adatu liligat al-qiyamah bi kasratis shalah wala siyam. Ya Rasulullah, aku tidak siap-siap bertemu dengan kiamat ini dengan banyak sholat, banyak puasa. Kok dia mengatakan seperti itu kenapa? Karena mayoritas sahabat Rasulullah SAW itu semuanya banyak sholat, banyak puasa. Makanya dia sebagai seorang badui, orang gunung, waktu ditanya oleh Rasulullah SAW, "Sa'alta anis sa'ah, kamu tanya tentang kiamat, ada ahdat talaha. Apa yang sudah kamu siapkan menyongsong kalian menyongsong kiamat?" Jawabannya pertama, ma'adatu bikatsirin minas shalah wal siyam. Ya Rasulullah, aku tidak menyongsong kiamat dengan banyak-banyak sholat dan puasa. Maksudnya, aku tidak mampu kalau itu siap-siap menyongsong kiamat seperti sahabat-sahabat itu dengan banyak sholat, banyak puasa. Mereka ini disebutkan di dalam riwayat kalau di malam hari berdiri tegak sholat seperti tiang masjid. Orang kalau tidak tahu dari jauh disangkanya ada tiang-tiang masjid di dalam masjid itu karena sholat berdiri tidak bergerak, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di siang hari puasa, sampai di antara sahabat ada yang bilang puasa, seperti Abu Darda itu. Sampai istrinya tidak pernah dandan gitu ya. Tidak pernah mempercantik dirinya ketika ditanya oleh Salman Al-Farisi, kan suami istrinya Abu Darda penampilannya seperti ini, dan gimana saya mau dandan? Abu Darda itu malaikat, saya tidak pernah disentuh. Malam hari dia sholat, siang hari dia puasa, tidak pernah disentuh sebenarnya. Sampai akhirnya lapor ke Rasulullah SAW, ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Karena memang sahabat itu hobinya sholat sama puasa. Tapi kata Rasulullah SAW, Abu Bakar, kalau itu sahabat rata-rata, bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq? Sahabat yang utama Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kata Rasulullah, Abu Bakar itu tidak lebih utama dari kalian karena sholat dan puasa. Bukan karena sholat dan puasa. Karena apa? Wa innama huwa bi syai'in waqara fi sadrihi. Abu Bakar itu lebih utama dari kalian semua dengan sesuatu
sesuatu yang dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dada Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dikukuhkan di dalam dada Abu Bakar As-Siddiq? Yang dikukuhkan di dalam dadanya adalah nikmat iman, nikmat ibadah, sehingga menjadikan tersingkapnya rahasia-rahasia yang tidak dipertontonkan oleh Allah kepada manusia pada umumnya. Ada di dalam dadanya Abu Bakar As-Siddiq. Imam Ghazali sepertinya mau menjelaskan ini hadis ini salah satu isyarat dari Rasulullah SAW bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini termasuk manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disingkapkan oleh Allah hujat dari dalam hatinya, sehingga dia melihat apa yang tidak dilihat oleh kebanyakan manusia, mendapatkan ilmu laduni, ilmu yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan langsung kepada hambanya, tidak melalui pembelajaran. Nah, begitu juga sahabat-sahabat yang lain seperti Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan lain-lainnya. Nah, bisa dilihat di dalam kitab. Waqala Ad-Darani. Ad-Darani dia mengatakan, ahlama takunul ibadah. Ini orang-orang yang sudah berkedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan ibadah yang paling manis itu apa? Kalau orang ditanya satu-satu kan pasti jawabnya mungkin beda-beda. Kamu ibadah yang paling manis buat kamu? Ada yang bilang baca Al-Quran, ada yang mengatakan yang paling manis sholat. Sholat aja bagian yang mana yang paling manis? Mungkin beda-beda setiap orang. Ada yang mengatakan sholat yang paling manis itu saat sujud. Sholat yang paling manis saat duduk di antara dua sujud. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi waktu ditanya sholat yang paling nikmat sholat itu waktu apa? Kata Habib Ali, waktu ruku. Dia paling suka waktu ruku. Ada sebagian yang lain waktu iktidal. Kan itu sah-sah saja, favorit itu kan. Sholat itu seperti hidangan. Habib Ali waktu ditanya, Habib Ali Al-Habsyi, kenapa kok kamu suka ruku? Yang pertama dari sisi zikirnya, ruku itu lebih utama daripada sujud menurut Habib Ali. Kenapa? Kalau sujud subhana rabbiyal a'la, maha tinggi. Kalau ruku rabbiyal azim, maha agung. Al-azim dengan al-a'la itu lebih utama azim daripada al-a'la. Yang kedua dari sisi gerakannya, ruku itu gantung, lebih susah daripada sujud. Kalau sujud itu kan meletakkan badan semua di tanah, tapi kalau ruku gantung, lama-lamaan ruku sama sujud lebih kuat mana? Lebih kuat sujud. Nah, ruku itu buat Habib Ali, ruku itu buat aku jadannya lebih besar daripada sujud. Jadi dia lebih doyan ruku, ya. Bukan nggak doyan sujud ya, tapi dia lebih favorit ruku daripada sujud. Nah, sholat aja ada beda-beda kecepatannya. Ibadah juga seperti itu. Nah, ini Ad-Darani yang mengatakan ahlama takunul ibadatu, ibadah yang paling manis, paling nikmat buat aku idzal tasababat bi bidah. Kata dia, ibadah yang paling nikmat itu ketika perutku menyatu dengan tulang punggungku. Kok bisa ya? Ini kiasan perut menyatu dengan tulang punggung itu artinya lapar. Waktu aku lapar, aku merasakan lapar itu ibadah yang paling nikmat. Jadi puasa itu seorang ini ya, dia merasakan kenikmatan ketika lapar. Itu nikmatnya orang bisa merasakan kenikmatan ketika lapar untuk Allah, bukan lapar untuk selain Allah. Kalau kita sudah mulai menunjukkan lapar kita untuk Allah, pasti ada godaan setan, akan sulit. Tapi kalau laparnya bukan untuk selain Allah, itu lebih mudah. Coba, saya mau lapar untuk Allah, bukan untuk diet, bukan untuk menurunkan berat badan.
Karena orang yang diet menurunkan berat badan itu banyak sekarang. Masa lapar aja ada bisa. Coba tunjukkan lapar kamu untuk. Baru setannya datang semua, ya. Menghalangi kamu itu kalau segala sesuatu ditujukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu nilai dari lapar tadi. Lapar yang bisa mendatangkan manis kenikmatan itu lapar yang ditujukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW mengganjal perutnya dengan batu. Rasulullah SAW merasakan kenikmatan lapar untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, ini lebih susah lagi nih ya. Bukan cuma tidak kenyang berarti, lapar. Lapar. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk. Wasa bisa. Yang keenam, alasan yang keenam, kenapa kita harus mengurangi makanan yang halal? Alasan yang keenam, an-nafi khatarul wudu' fi syubhah wal haram. Karena orang yang makan halal terlalu banyak, ditakutkan dia tergelincir kepada hal-hal yang syubhat dan yang haram. Lianna, alasannya kenapa? Kalau orang makan barang halal banyak, ditakutkan tergelincir kepada barang yang syubhat dan haram. Lianna al-halal la ya'tika illa butan. Karena umumnya barang yang halal itu tidak akan datang kepadamu kecuali sesuai dengan keperluan kamu. Allah itu menjamin rezeki kita untuk nyambung hidup. Jadi barang yang halal itu umumnya datang buat nyambung hidup kamu, supaya kamu ini bisa langsungkan hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah SWT. Kalau lebih-lebih itu biasanya kecampur-campur menurut Imam Ghazali. Karena rezeki yang halal itu umumnya yang untuk nyambung hidup. Jadi kalau hidup saya umpamanya ya, kalau kita ukur dari uang, saya ini satu hari hidup cukup dengan uang umpamanya 50.000. 50.000 satu hari satu malam saya bisa makan cukup. Kalau saya dapatnya setiap hari 500.000, ini kalau 500.000 ini saya makan semuanya, ini ditakutkan ada barang syubhat yang masuk ke perut saya dan barang haram yang masuk ke perut saya. Sebab harusnya yang datang dari Allah itu 50.000 buat kamu, itu yang buat nyambung hidup. Jadi harusnya bagaimana? Ya kamu makan 50.000, selebihnya kamu distribusikan untuk anakmu, untuk istrimu, untuk orang-orang yang memerlukan bantuan. Yang kamu makan itu 50.000 yang buat kamu hidup tadi. Kalau kamu perlunya 50.000, makannya 200.000, ditakutkan ada barang syubhat yang masuk ke dalam perut kamu. Sebab barang yang halal itu datang hanya untuk nyambung hidup. Ini pusing ya kalau bahasa ini. Tapi ini kitab Imam Ghazali ini pecut buat kita. Supaya kita memang benar-benar memperhatikan apa yang masuk ke dalam perut kita. Ini disebutkan oleh Imam Ghazali sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Walaqad rawaina an Nabi SAW. Kami telah meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Qal, beliau SAW bersabda, Innal halal la ya'tika illa butan. Nah, sesuai dengan ucapan Imam Ghazali tadi kan, sesungguhnya barang yang halal, makanan yang halal
itu tidak datang kepadamu kecuali untuk nyambung hidup. Wal haram ya'tika jazafan. Sedangkan barang yang haram itu akan datang kepadamu berlimpah-limpah tanpa ukuran. Kalau yang datang tanpa ukuran biasanya barang haram. Tapi kalau yang datang sesuai dengan porsi kamu itu barang yang halal. Nah, berarti gimana? Orang semua tidak boleh dapat keuntungan besar. Boleh. Artinya kalau kamu dapat keuntungan besar, ya kamu jangan makan semua keuntungan itu. Ambil dari keuntungan itu yang buat nyambung hidup kamu. Selebihnya sampaikan kepada orang-orang yang berhak. Kalau saya tidak boleh nabung, boleh. Ambil juga buat nabung. Selebihnya serahkan kepada orang-orang yang berhak. Jangan bersandar kepada itu. Sudah seharusnya kita tidak membahas ini ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Imam Ghazali melarang kita itu bersandar kepada harta, pada dunia. Kalau kita lupa, kita rujuk ke pembahasan yang lalu. Wasabi'ah, alasan yang ketujuh, anna fihi syughlal qalbi wal badani bi tahsilihi awalan wa bi tahiyatihi thaniya thumma bi aklihi thalitha thumma bi ifraghihi wa takhallus minhu rabi'an thumma bis salamati minhu khamisan. Ya, kata Imam Ghazali, alasan yang ketujuh kenapa kita tidak makan halal banyak-banyak, alasannya karena makan barang halal banyak-banyak itu di dalam perbuatan itu bisa menyibukkan hati dan badan kita dari ibadah maksudnya ya. Kita kalau makan banyak, hati dan badan kita ini akan berpaling dari ibadah terlalu banyak, disibukkan dengan makanan tadi. Bagaimana kok bisa seperti itu? Pertama, kamu akan sibuk mencari makanan tadi. Hati kamu juga akan tercurahkan. Karena kalau nyari makanan kan tidak mungkin sekedar nyari. Pasti dia pilih-pilih dulu di online. Pilih makanan ini, lihat rating, lihat ini, terus bisa usul ibadahnya, mikir. Terus ada waktu untuk mikir. Kadang-kadang kalau pilih makanan bisa setengah jam, 1 jam. Rating ini membandingkan dengan ini, sibuk hatinya dengan badannya untuk mendapatkan makanan tadi. Kalau sudah dapat, ya saya perlu makanan ini. Ya, sibuk pergi ke tempat makanan tadi. Kalau sudah dapat, yang kedua, bidahiyati, kamu akan sibuk mempersiapkan makanan tadi. Pertama nyari, sudah dapat, nyiapkan makanan tadi. Kan tidak mungkin kamu dapat dimakan di kerdus, pasti kamu siapkan. Apalagi kalau makan bareng-bareng, pakai gelas sofranya, pakai ini, ABC, semuanya. Belum lagi piringnya harus dicuci dulu, sendoknya dicuci dulu, dibersihkan, disebet semuanya. Oh sudah, sibuk kamu mempersiapkan itu. Artinya kalau kamu makan sewajarnya sehari 3 kali, ya kamu cuma 3 kali. Tapi kalau jam 7 pagi makan, jam 10 makan, jam 11 makan, ya bolak-balik kamu melakukan persiapan ini. Makan sewajarnya. Kalau kamu berlebih-lebihan, maka akan habis waktu kamu untuk hal-hal ini. Mendapatkannya, mempersiapkannya. Summa bi'aklihi tarihan. Makannya juga perlu waktu. Ilmunya habis waktu kamu. Ada orang makan sama baca Al-Quran, nah, mungkin bisa. Makan sama sholat, tidak bisa. Makan sama berzikir, sama bersolawat, tidak bisa. Tidak pantas. Makan sama baca maulid, tidak pantas. Makan sama tolak, mungkin bisa. Tidak bisa ibadah kamu.
habis waktu kamu buat makan. Kemudian summa bi ifraghihi wa takhallus minhu rabi'an. Kamu harus menghabiskan makan itu yang keempat. Makannya yang keempat, menghabiskan makan tadi. Harus menghabiskan, kalau tidak menghabiskan tidak betul kamu. Ini tugas lagi bagi kamu. Bisa menghabiskan waktu. Kalau kamu makannya 1 piring, kalau 2 piring, lebih lama lagi kamu habiskan. Kemudian yang kelima, summa bisalamah minhu. Kamu menyelamatkan diri dari makanan tadi. Menyelamatkan diri dari makanan itu menjadikan perut kita kenyang. Harus menyelamatkan diri dari makanan tadi. Dampak dari makanan tadi, kadang-kadang harus buang gas. Jadi bisa kamu mau sholat sambil nyimpen gas, nyimpen angin di perut kamu. Gara-gara makan, kamu harus mengeluarkan makanan tadi. Gara-gara minum, kamu harus buang air kecil. Ini menyelamatkan diri dari makanan tadi itu juga perlu. Bisa juga yang dimaksud menyelamatkan makanan tadi kalau berlebihan bisa menimbulkan penyakit dalam dirimu yang menjadikan kamu susah juga dalam beribadah nantinya. Harus menyelamatkan diri dari itu. Di antarmu minhu afatun fil badan bal afatun wa ilalun. Menyelamatkan diri dari makanan, karena dari makanan itu akan muncul berbagai macam penyakit di badan kamu. Afat wa ilal, kurang lebih sama ya. Penyakit di badan kamu. Walaqad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, aslu kulli da'in al-baradatu. Kata Rasulullah, sumber segala penyakit al-baradah, yakni at-tuqamah. At-tuqamah itu kekenyangan. Sumber segala penyakit kata Nabi adalah makan kenyang. Kebanyakan makan. Subhanallah, Rasulullah ini bukan dokter tapi dia tahu segala-galanya, karena yang memberitahu adalah Rasulullah, yang memberitahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber segala penyakit adalah kenyang, makan terlalu kenyang atau makan banyak. Wa aslu kulli dawa'in, dan sumber segala obat, sumbernya segala obat al-azmah. Al-azmah itu ya makan tidak berlebihan, makan yang cukup. Makan azmah itu kalau Imam Ghazali mengatakan yakni al-ju' wal hamiyah. Makna al-azmah apa? Al-azmah itu lapar. Jadi lapar itu sumber obat. Sumbernya segala obat itu lapar. Al-ju' wal hamiyah. Hamiyah itu pantang. Dia sumber segala obat adalah lapar dan pantang atau diet. Diet itu kalau lapar berarti membiarkan tubuh kita itu lapar. Jadi lapar itu bagus. Orang kalau lapar biasanya tidak banyak nyamil. Yang bikin orang tidak pernah lapar itu nyamil. Tukang bakso lewat beli bakso, tukang gado-gado lewat beli gado, tukang gorengan lewat beli gorengan. Ini kita tidak pernah lapar akhirnya. Padahal lapar itu kata Rasulullah SAW itu sumbernya obat. Jadi kalau kita mau lapar ya makan itu cukup 3 kali. Dan itu aja jarang kenyang. Jarang kenyang. Ya sekali-sekali boleh, jajan boleh, tapi bukan setiap hari. Bukan setiap hari. Kemudian bukan cuma lapar, dia nantang. Nah, kalau dia itu berarti ketika kita makan, kita harus menahan diri. Hamiyah gitu ya. Waktu makan kita nahan diri. Makan nasi ada porsinya, jangan ngambil banyak nasi. Penyakit, jadi penyakit. Nah, makan
daging, boleh makan daging, tapi ada dietnya, ada matangnya. Orang Talib itu kalau makan daging cuma hari Jumat saja. Hari Jumat. Sisanya makan ikan. Tidak pernah makan daging. Makan kebiasaannya. Kalau saya dulu waktu di sana di pondok pesantren, atau mungkin karena pondok pesantren ya saya tidak tahu. Tapi itu kebiasaannya seperti itu. Hari Jumat itu baru makan daging unta atau daging kambing. Sisanya pagi makannya roti, tidak ada makan nasi. Malam roti, makan nasi cuma siang. Siang itu nasi sama ikan. Sudah di sela-sela itu ada juga apa namanya moket, ada cemilan pisang goreng, ada ketemu lagi di Indonesia, kembali ke Indonesia. Makanya waktu dari sana kurus sampai di sini 3 hari sudah ketemu lagi. Waktu di sana kurus sehat, kemana-mana jalan kaki. Terus giat, jadi giat, ibadah jadi giat. Sampai di sini kata guru saya, orang Indonesia ini ikut makan. Orang Indonesia makan itu, makan kalau bahasa ini kan makan. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada istilah makan, tapi artinya tempat. Makan itu dalam bahasa Arab artinya tempat. Kata dia, fikul makan. Di setiap tempat makan. Makan yang pertama bahasa Arab, makan yang kedua bahasa Indonesia. Ikut makan. Kata dia, capek badannya. Orang makan itu capek lama-lama. Akhirnya dia diajak bergerak juga sudah lesu dia. Tapi itu orang Indonesia yang sekarang ini, yang dulu enggak seperti itu. Orang Indonesia yang dulu matang, sehat-sehat. Ini terpengaruh budaya yang enggak jelas ini. Bid'ah dolalah. Wa an Malik ibn Dinar annahu kana yaqul. Malik ibn Dinar dia berkata, "Ya haula, hai kawan-kawan, hai kalian." Ini dia mau memberitahu sesuatu. Mungkin ini sebelumnya ditanya kenapa dia itu kok tidak makan banyak. Hei, kata dia, teman-teman, laqad ikhtalaftu ila al-khala hatta istahaitu min rabbi wa malakaitnya. Kata dia, aku tidak makan itu karena kalau aku makan, ikhtalafa ila itu berkali-kali. Kalau aku makan, aku pasti akan berkali-kali masuk ke kamar mandi sampai menjadikan aku malu kepada Tuhan dan 2 malaikat menjaga. Ini manusia apa? Kerjaannya di kamar mandi terus. Karena orang kalau banyak makan pasti banyak kamar mandi. Tidak mungkin enggak. Orang banyak minum, kamar mandinya lebih sering. Banyak makan nasi pasti juga sering di kamar mandi. Orang umumnya 1 hari 1 kali, dia bisa 4 kali karena banyak makan. Faya laita anna Allah ja'ala rizqi fi hasatin amuswa hatta amuta. Kata Malik bin Dinar, ya Allah, andai kata manusia ini tidak perlu makan ya. Nikmatnya luar biasa. Andai oleh Allah rezekiku itu aku dijadikan cukup rezekiku 1 batu yang bisa aku amusu itu sedot gitu ya. Aku apa ya? Aku hisap batu itu. Gitu ya, aku hisap batu itu sampai aku mati. 1 batu aja. Andai makanku itu cuma 1 batu yang aku hisap saja. Sehingga aku ini tidak perlu ke kamar mandi. Maksudnya kalau gara-gara batu yang aku hisap, aku bisa melangsungkan hidup. Itu yang aku makan, sudah tidak perlu yang lain. Karena makanan yang aku makan dan aku minum ini menjadikan aku berkali-kali ke kamar mandi sampai aku malu kepada Allah SWT. Ini manusia kerjaannya di kamar mandi, disuruh sholat di kamar mandi terus. Belum lagi kalau di kamar mandi buang hajat itu 1 jam dari buang hajat. Padahal dia perlu berapa kali, berkali-kali
ngelamun gitu namanya. Nah, summa fi hadhil jumlah, dalam masalah ini maksudnya menyibukkan hati dan badan ini, kalau kita banyak makan itu juga berkaitan dengan mithalabid dunia. Pasti akan sibuk cari dunia karena kita banyak makan, makannya porsinya besar, berarti pemasukannya harus lebih banyak. Kalau kamu banyak makan, kamu pasti harus lebih banyak lagi, lebih giat lagi cari dunianya. Wa tama' finnas, dan rasa tamakmu terhadap harta yang ada di tangan manusia pasti akan lebih besar. Wa tadyi'il waqt, dan waktu kamu yang hilang pasti akan lebih banyak disebab kasratil akli, karena disebabkan banyak makan. Malam yakfa ini sudah tidak diragukan lagi. Pasti kalau orang banyak makan, sibuk badannya dan hatinya dengan makanan tadi, dia pasti akan cari dunia, porsinya buat dunia maksudnya akan lebih besar. Maksudnya sibuk mencari dunia. Cari dunia itu bukan sesuatu yang haram, tapi menyibukkan hati kita dengan mencari dunia itu yang tidak pantas. Kemudian kamu akan tamak dengan apa yang di tangan manusia dan waktumu akan banyak hilang. Nah, ini masih ada 3 lagi. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Alasan kenapa kita tidak makan banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana aghfirna bi annana tarafna wa annana asrafna ala dhaqasna fatub alaina tauba nasir li kulli hawba wastur lana awrati wa amin lirrahati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli di mahabba au diratin au suhba wal muslimina ajma'in amin rabbi isma fadlan wa judlan manna la ibtisamin minna bil mustafa rasuli naqta bi kulli suri bil mustafa rasuli naqta bi kulli suri bil mustafa rasuli naqta bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada taslis wahbi walhamdulillahi bil madhi wa tanahi. Semua pakai tahapan, semua pakai anak tangga. Kita kalau mendengarkan Ibu Imam Ghazali ini, pembahasan Imam Ghazali, jangan mengurangi makan. Pulang dari sini makan cuma 3 sendok atau semuanya. Semua ada ukurannya, semua tahu ukuran. Lebih-lebihan itu untuk setiap orang juga berbeda-beda. Kemudian kalau mau mengurangi makan, mau merasakan apa juga dengan tahapan. Harus bertahap, kurangi sedikit-sedikit sesuai dengan kondisi masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta